Selamat berjumpa dalam video pembelajaran asuhan kebidanan pada persalinan normal. Video ini merupakan hasil kerjasama dari program studi Diploma 3 Kebidanan dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Menurut Prawiro Harjo 2012, persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu pada kehamilan antara 37 sampai 42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala dan berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Adapun tujuan dari asuhan persalinan normal adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya. Dalam video ini, kami akan melakukan pertolongan persalinan normal dengan menggunakan pantom. Mari kita saksikan bersama video pembelajaran ini. Kita melakukan asuhan persalinan, tempat dan ruangan yang akan digunakan haruslah bersih, nyaman, terang, dan memiliki privasi. Persiapan alat: bak instrumen besar yang berisi partuset yang terdiri dari kasa steril atau kasa DTT 5 buah, kateter nelaton 1 buah, dili penghisap lendir 1 buah, handscoon steril atau handscoon DTT 2 pasang, duk steril 1 buah, setengah koher 1 buah, gunting episiotomi 1 buah, gunting klem tali pusat 2 buah, gunting tali pusat 1 buah, benang tali pusat 1 buah, korentang. Gunting benang: bak instrumen kecil yang berisi hecting set yang terdiri dari handscoon steril atau handscoon DTT 1 pasang, pinset anatomis 1 buah, pinset chirurgis 1 buah, nail puder 1 buah, benang catgut atau benang kronik atau benang kemasan yang sudah ada jarum di dalamnya, jarum jahit otot dan kulit, alat pelindung diri yang terdiri dari celemek, penutup kepala, masker, kacamata, sepatu tertutup, alat pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tensimeter, stetoskop, termometer, jam tangan, peralatan pendukung terdiri dari nirbecken 2 buah, kom berisi kapas DTT, linek, gelas ukur, semprotan klorin, lampu sorot, tempat sampah infeksius menggunakan plastik kuning, tempat sampah non-infeksius menggunakan plastik hitam, wadah plasenta, ember pakaian kotor, handuk kecil 1 buah, waskom air DTT, waskom air klorin 0,5%, sabun mandi, bak berisi larutan klorin 0,5%, waslap 2 buah, bedongan bayi 2 buah, baju bayi, sarung tangan dan sarung kaki, popok bayi, topi bayi, baju pasien, celana dalam, pembalut, kain bersih, underpad, perlak, obat-obatan, oksitosin 2 ampul, lidokain 1 ampul, cairan infus RL 500 ml 1 kolv, set infus, ergometrin 0,2 mg 1 ampul, aboket nomor 24, betadine, mikropor, spuit 3 cc, alkohol swab, vitamin A 2 buah, safety box, set resusitasi yang terdiri dari meja resusitasi, bedongan bayi 2 buah, bak instrumen sedang, handscoon 1 pasang, kom besar berisi dili, kom kecil, kasa steril, stetoskop, ambu bag, bengkok 1 buah, lampu sorot, tabung oksigen. Untuk persiapan pasien, kita dapat memberikan asuhan sayang ibu dengan menghadirkan suami atau keluarga pada saat proses persalinan berlangsung. Bu Bidan, saya pengen ngedan Bu Bidan, aduh sakit. Setelah pasien mengatakan ingin mengedan, bidan membuka selimut dan melihat tanda dan gejala kala 2, yaitu perineum menonjol, vulva dan anus membuka,
darah lendir bertambah banyak. Ibu, jangan dulu ngeden ya. Tarik nafas panjang dari hidung, keluarin pelan-pelan dari mulut. Lagi yuk, tarik nafas, tiup, keluarin pelan-pelan. Gitu ya. Alat bahan dan obat-obatan didekatkan sambil diperiksa kelengkapannya. Bidan memakai alat pelindung diri, yaitu celemek, masker, penutup kepala, kacamata, dan sepatu tertutup. Sebelum mencuci tangan, bidan melepas jam tangan dan semua perhiasan, lalu bidan cuci tangan dengan 6 langkah. Basuh kedua tangan dengan air mengalir. Langkah pertama, tuang cairan hand scrub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Langkah kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Selanjutnya, membuka tutup bak instrumen, membuka bungkus spuit 3 cc dan letakkan spuit ke dalam bak instrumen. Membuang sisa plastik bungkus spuit ke tempat sampah medis. Mematahkan ampul oksitosin dengan menggunakan kasa. Tangan kanan memakai handscoon. Bidan memasukkan oksitosin 2 intraunit ke dalam spuit. Pastikan tidak ada udara di dalam spuit. Lalu letakkan spuit ke dalam bak instrumen. Memindahkan setengah kohort di pinggir bak instrumen serta mendekatkan kom kapas TTT dan bengkok. Penolong mengambil handscoon kiri dengan tangan kanan dan bak instrumen ditutup kembali. Kemudian sarung tangan kiri dipakai. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya. Ibu rileks, tarik nafas panjang ya. Sebelum periksa dalam,
Vulva dan perineum dibersihkan dengan kapas DTT. Menyekannya dengan hati-hati dari depan ke belakang. Labia mayora kiri dan kanan. Labia minora kiri dan kanan. Kemudian dari vulva sampai anus. Bidan akan melakukan pemeriksaan dalam. Contoh bagian yang dilakukan pemeriksaan dalam yaitu vulva dan vagina tidak ada kelainan, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, selaput ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan Hodge 3+, ubun-ubun kecil di depan, dan tidak ada penyusupan. Ambil setengah kohort dengan tangan kiri, lalu masukkan secara perlahan dengan sisi tajam ke arah tangan bidan. Tangan kiri menilai kontraksi sampai his mereda, lalu tangan kanan memecahkan ketuban. Selanjutnya, keluarkan setengah kohort dengan keadaan terbalik. Dilanjutkan dengan melebarkan selaput ketuban dan menilai apakah teraba tali pusat dan bagian-bagian kecil janin. Tangan dikeluarkan sambil menilai air ketuban, warnanya, jumlahnya, dan baunya. Bidan memindahkan kom dan bengkok. Selanjutnya, sarung tangan didekontaminasikan ke dalam klorin 0,5%, kemudian sarung tangan dibuka dalam keadaan terbalik dan direndam selama 10 menit. Denyut jantung janin dihitung dengan linek. Denyut jantung janin normalnya antara 120 sampai 160 kali per menit. Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, pembukanya sudah lengkap ya. Denyut jantung janinnya juga bagus. Sekarang Ibu udah boleh ngeden. Iya, Bu Bidan. Ibu mau ngedennya posisi apa? Setengah duduk, Bu Bidan. Nanti Ibu tolong mbaknya dibantu ya. Nanti dirangkul kepalanya kalau misalkan mau ngeden. Ya Bu ya. Nah ini perutnya udah mulus nih Bu. Yuk langsung dirangkul kakinya. Bidan melakukan bimbingan mengedan. Ya. Mengedan dilakukan minimal 3 kali dalam 1 kali mulas. Yuk tarik nafas panjang. Batal lihat perut berakin bawah. Pinter. Masih mulus sambung. Tarik nafas panjang. Edenin ke bawah. Pinter. Terus lagi. Jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di vulva, kemudian letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di atas perut ibu. Dan letakkan underpad di bawah bokong ibu. Ibu angkat pantatnya sedikit ya. Buka tutup partuset dan cek kembali semua kelengkapan alat dan bahan. Kemudian dekatkan alat-alat partuset. Gunakan sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan untuk bersiap menolong. Dan ambil duk bersih dibentuk segitiga
dan ditaruh di bawah bokong ibu. Ibu angkat pantatnya sedikit ya. Setelah kepala bayi terlihat kurang lebih 5-6 cm di vulva, maka perineum disokong dengan tangan kanan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, dan tangan kiri menahan kepala di suboksiput agar tidak terjadi defleksi secara tiba-tiba. Bu, ayo ngeden. Pintar. Terus lagi pintar. Yuk lagi, Bu. Ibu dapat meneran dengan baik, maka lahirlah berturut-turut ubun-ubun besar. Dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Setelah kepala lahir, bidan memeriksa apakah ada lilitan tali pusat. Bidan menunggu sampai kepala bayi melakukan putaran paksi luar ke arah punggung janin untuk menghindari torsi. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala bayi dengan kedua tangan di biparietal. Lalu dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan dan gerakan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, kemudian melakukan sangga susur. Tangan kanan menyanggah kepala dan leher. Tangan kiri menyusuri badan bayi, dada, tangan, punggung, sampai pergelangan kaki. Kemudian bayi diangkat, tangan kanan menyangga leher dan kepala. Tangan kiri memegang pergelangan kaki dengan prasat garpu. Setelah bayi lahir, bidan melakukan penilaian pada bayi baru lahir, yaitu apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak dengan aktif. Bidan mengeringkan dan melakukan rangsangan taktil pada bayi, dimulai dari muka, kepala, bahu, dada, perut, kaki, dan punggung bayi, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ibu, tolong pegangin bayinya ya. Handuk basah diganti dengan kain kering. Dan memakaikan topi agar tidak terjadi hipotermi. Bidan memeriksa kontraksi uterus, TFU, dan memastikan tidak ada janin kedua. Kontraksi baik, tinggi fundus uteri 2 jari atas pusat, tidak ada janin kedua. Memberitahu pasien bahwa ia akan diberikan suntikan oksitosin agar uterus berkontraksi baik dan plasenta cepat lahir. Saya akan suntik oksitosin ya, biar ari-arinya cepat lahir dan mencegah terjadinya perdarahan ya, Bu. Iya, tolong pegangin bayinya ya. Setelah memastikan bahwa tidak ada janin kedua, bidan memberi suntikan oksitosin 10 intraunit secara intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum memasukkan oksitosin. Saya suntik ya, Bu. Bidan memegang tali pusat untuk memastikan apakah tali pusat sudah tidak berdenyut. Jepit tali pusat dengan klem pertama, kira-kira 3 cm dari pusat bayi, kemudian tali pusat diurut ke arah ibu,
dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm dari klem pertama. Tali pusat dipotong dan diikat dengan cara tangan kanan memegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril 2 kali pada satu sisi. Kemudian lingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul mati 2 kali pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Ibu, sekarang mau dilakukan IMD ya Bu ya? Bajunya dibuka. Melakukan inisiasi menyusu dini, yaitu meletakkan bayi tengkurap di dada ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada atau perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Ibu, sekarang bayinya biarkan di dada ibu ya. Nanti biarin dia cari puting ibu dengan sendirinya ya. Nanti sambil diusap-usap dan diajak ngobrol ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Sebelum bidan melakukan penegangan tali pusat terkendali, pastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik. Kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri 2 jari atas pusat, perdarahan kurang lebih 50 cc. Klem dipindah 5-10 cm dari vulva. Selanjutnya, melakukan penegangan tali pusat terkendali untuk mengetahui apakah plasenta sudah terlepas dari dinding uterus. Caranya, tangan kanan menegangkan tali pusat sambil tangan kiri mendorong uterus ke arah dorsokranial. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu tali pusat bertambah panjang, uterus berbentuk globuler, dan kadang-kadang disertai dengan adanya semburan darah. Setelah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, bidan melahirkan plasenta dengan prasat Brain Andrew. Caranya, pindahkan klem 5-10 cm dari vulva. Kemudian tangan kiri mendorong uterus ke arah dorsokranial sambil tangan kanan menarik tali pusat. Setelah plasenta terlihat kurang lebih sepertiga bagian di introitus vagina, plasenta ditarik ke bawah, ke atas, dan ditangkap dengan 2 tangan kemudian sambil diputar. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, bidan melakukan masase uterus selama 15 detik. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau uterus teraba keras. Memeriksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap. Pada bagian fetal, plasenta tidak layu, selai Wharton tebal, terdapat 1 vena 2 arteri, insersio tali pusat sentralis, panjang tali pusat kurang lebih 50 cm. Memeriksa selaput ketuban lengkap. Tidak ada pembuluh darah yang menembus.
Pada bagian maternal, kotiledon lengkap. Ukuran diameter plasenta kurang lebih 14 cm x 14 cm dan tebal plasenta kurang lebih 3 cm. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus yang sudah disediakan. Mengevaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum. Pertama yang diperiksa pada bagian klitoris dan uretra, kemudian pada bagian labia mayora kiri dan kanan, lalu pada bagian anus. Bila ada laserasi yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Bidan hanya boleh melakukan penjahitan pada laserasi tingkat 1 dan 2. Pastikan ibu dalam keadaan baik dan uterus berkontraksi dengan baik, serta kandung kemih kosong. Ibu, gimana keadaannya sekarang? Apa yang dirasa? Masih mulus, Bu Bidan. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan memilasnya dengan air DTT. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk kecil yang bersih dan kering. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Boleh pinjam tangannya? Ibu, ini saya ajarkan cara masase uterus ya. Kalau misalkan uterusnya lembek, di masase caranya tangan memasase searah jarum jam ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Cara mengestimasi perdarahan bisa dengan ditimbang, mengukur menggunakan gelas ukur, atau memperkirakan jumlah perdarahan yang ada di underpad dan duk. Normalnya kehilangan darah antara 200 sampai 400 cc. Lakukan pemeriksaan nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Ibu, saya bersihkan dulu ya. Ibu, maaf, angkat pantatnya. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Ibu, maaf, angkat pantatnya. Bu, saya pakaikan celana dalam dulu ya. Dekontaminasi celemek yang dipakai dengan larutan klorin 0,5%. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit.
Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Sampah medis di tempat sampah yang berwarna kuning. Sampah non-medis di tempat sampah yang berwarna hitam. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan dalam keadaan terbalik. Kemudian rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Bidan melepaskan alat pelindung diri. Bidan mencuci tangan 6 langkah. Memastikan ibu merasa nyaman dan memastikan inisiasi menyusu dini berjalan lancar. Bayinya udah dapat puting susunya ya? Sudah Bu Bidan. Ngisepnya kuat nggak? Kuat banget Bu Bidan. Bagus. Melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Ibu, sekarang saya mau ukur suhunya dulu ya. Iya Bu Bidan. Ketiaknya dilap dulu ya Bu, maaf ya. Kempit ya Bu ya? Ya. Sekarang saya cek tekanan darahnya dulu ya. Ibu, tekanan darahnya bagus ya, 120/70. Maaf ya. Maaf Bu. Suhunya normal ya Bu, 37. Iya. Saya ukur nadinya dulu ya. Memberi penyuluhan kesehatan. Bu Caca, selamat ya atas kelahiran bayinya ya Bu. Terima kasih Bu Bidan. Tadi kan saya udah ajarkan cara massase uterus ya. Nanti kalau misalkan uterusnya lembek, Ibu massase seperti yang saya ajarkan tadi ya. Kalau misalkan pembalutnya basah, keluar darahnya banyak, matanya berkunang-kunang, sama keluar keringat dingin, nanti Ibu panggil saya ya Bu ya. Saya deket di situ di meja bidan lagi nulis laporan ya Bu ya. Iya. Terus kalau misalkan kepalanya sakit, pandangan matanya kabur, sama nyeri ulu hati, nanti Ibu panggil saya juga ya. Nanti kalau misalkan Ibu mau buang air kecil, jangan ditahan ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Saya tinggal ke sana dulu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Bidan. Iya, sama-sama. Ibu, ini makannya. Nanti tolong disuapin ibunya. Ini ada vitamin A untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nanti setelah makan tolong diminumin ke ibunya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Iya, ya. saya tinggal sebentar ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Setelah semua selesai, lakukan pendokumentasian dan lengkapi partograf pada halaman depan dan belakang. Periksa tanda vital dan asuhan kala 4. Pasien diperiksa kontraksi uterus, tinggi fundus uteri, perdarahan, nadi, pernafasan, kandung kemih setiap 15 menit dalam 1 jam pertama, kemudian setiap 30 menit dalam 2 jam pertama. Demikianlah video pembelajaran asuhan kebidanan pada persalinan